Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'alni waziran min ahli. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang insyaallah sama-sama dimuliakan, dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 4 sifat. Jikalau 4 sifat ini dimiliki oleh seseorang, maka orang itu akan binasa. Angka apa sifat Pak Ibu? Angka apa sewa-sewa yang masih mata nafas di boleh mesti dirupa tahu apa sewa-sewa macam hancur ya tahu binasa orang itu. Nasa dah minta arba'atun minas sifat. Yang pertama ialah itu jumudul ain. Alias jumudul ain tomara komatana. Tegen yasa tomara komatana. Jadi tomara komatana tehnya makada ger matana deh nang kena juru mata. Tehnya makada deh nang kena rica-rica di matana. Tetapi nasa na minta tomara komatana yang dari tahu ia angkai deh nang kena tertikung nyewe mata atas salahnya. Denang kan natetikang nyewe mata dosa-dosa. Yana nasa na minta itu marah mata. Jadi kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu perlu kita teteskan air mata ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa biku enggak atau dosa batu? Ya apalagi kalau dosa batu memang. Maka bukan asal-asal dengan regurta. Salah satu jalan masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala itu ikurang-kurangi dosa. Tehnya bawang ifamiga amalah ada cinta. Tetapi ikurang-kurangi dosa. Namun makai gana malam cinta bukan. Biar bagaimana banyaknya amal baik kita, biar bagaimana banyaknya amal soleh kita, jikalau dosa kita juga banyak pada kita. Magi bukan sabar salawat ini magi pengalata angka turiasa timbangan. Itimbangan ni amalak majata, amalak malicita. Ibarat rupa ulawang pasi timbang si bawah timang. Yewi ulawangi amalak makasih. Yewi timali dosa-dosa ta. Ya kotak bongkang yewi ulawangi berarti melebihi matana mi dosa ta. Atau bangsana yewi rupa tama terang. Yang koya tosi timali tak bongkang berarti lebih matana ia amalak malicita. Maka orang inilah yang akan mendapat syurga. Jadi intinya bawa bupa amalak marici kita pikir maka dah harus memperbanyak amal. Nah sebab mega tu bupa mega amalak marici mega sempadan na bigau mega sikiri na baca na jamamana sinin na puasa sunnah Senin Kamis na jamamana, tetapi dia juga tidak berhenti berbuat dosa. Ya mereka berhenti berbuat dosa tetapi dia na tobagangi atas salat yang kurang lalai. Jadi penting sekali bupa kita tobatkan dosa kita yang pernah berlalu. Apa yang membuat seseorang kadang minder bupa? Tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sabab nasanya dia nama kadang megaladen aja atas salah fikau. Megaladen na dosa ko di pengalata.
Megalanda na dosa ko pada ko fa ko jadi ajan we loto ba ay rugi mak men loto ba di pengalatan kaya pun natari pengalatan. Mindset yang seperti ini Bapak, pola pikir yang seperti ini tidak bisa kita ikuti. Mari Bapak nasabak tamu maga egana si di atas salana si di rumah tahu. Tetapi ampunannya Allah itu jauh lebih besar. Ya, misalnya itu Bapak di Jakarta. Saya sudah mau 3 tahun tinggal di Jakarta. Hampir setiap hari saya mendengar ada berita kehilangan motor, ada berita pembegalan. Di Makassar hampir tiap malam Bapak ada orang yang jadi korban pembegalan. Bisa jadi pelakunya ini Bapak melo itu bari Allah Ta'ala, tetapi dia sudah mengatakan, sudah terlanjur susah saya minta tobat karena sudah terlanjur banyak sekali dosa. Padahal Bapak seandainya orang ini ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pintu tobatnya Allah terbuka lebar-lebar. Ada satu ulama Bapak. Ulama itu bernama Imam Fudail Ibnu Iyad. Beliau ini mantan perampok, mantan preman, mantan seseorang yang selalu berbuat maksiat, tetapi betul-betul dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Araja pesan Allah Ta'ala menjadi fadli yang tahu. Ya luar biasa. Mantan perampok menjadi ulama besar. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Engkau lalu ibu Pak. Ketiga ngiwai mata yang dosa-dosa. Yang kedua kata Rasulullah, ya naritu wa qaswatul qalbi. Orang yang keras hatinya, toman terdeati. Nasabang kamu tuh itu tahu Bapak. Dia nama terdeati, masereati, matandreati, marengkeati. Dia dapat depungan nih. Tapi dia toga ada kue. Aku kue dia toga ada betul ibu. Maga nama dodo. Bapak ibadah utana ini. Dia toga ada memang terdeati Pak. Dia toga ada. Ibu-ibu dia toga ada. Aku dia gagal. Alhamdulillah. Kami kampung tahu ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa penyebab seseorang terkadang lupa? Apa ciri-cirinya orang yang keras hati? Dia tidak mau menerima ajakan kebaikan dari orang lain. Dia tidak mau menerima nasihat dari orang lain. Nasib kalian untuk karyawan. Iga gojek belum nasihat kan dulu kak mandek penjeneko. Menjualkan naik. Kadang ada seperti itu Pak seseorang. Padahal hakikat seseorang ketika memberikan nasihat kepada kita bukan berarti melo nafak karyawan. Tinggal makan melo ki nafak ngajari. Justru Pak Ibu kalau masih ada orang yang peduli dengan kita itu orang beruntung. Coba kita bayangkan seandainya setiap hari kita berbuat dosa, seandainya setiap hari kita meninggalkan sholat, tidak pernah berpuasa tapi tidak bawa kita dia jam pagi. Maka bersyukurlah seandainya kita punya tetangga, punya sahabat, punya kerabat, punya teman yang selalu memberikan nasihat kepada kita. Bahkan Ustaz pun itu Bapak tidak boleh tidak menerima nasihat dari orang lain. Saya ada sedikit pengalaman di tahun 2021 pernah ceramah di Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo. Saya di dusun Calir, saya lupa itu di sampingnya itu dusun apa. Setelah saya ceramah, setelah saya menyampaikan ceramah yang berjudul kematian, orang yang saya tempati tinggal itu sedikit menceritakan kejadian yang pernah terjadi di sebelah kampungnya. Agak nasi, tunggalan kita jual Ustaz. Aku di balik kampungnya. Ang kasingkiro fatawad tunna mati rotawe bupak melo ini kubro. Ini kisah nyata Bapak. Ini bukan saya ambil dari cerita Indonesia, bukan. Ini kisah nyata. Mayat itu, jenazah itu ingin dikebumikan, tetapi magar Bapak araja pasangan pengalatala. Melo ipitay pengalatala araja pasangan. Tanah itu menyempit. Artinya mayat ini, jenazah ini ditolak oleh bumi. Saya tanya, agak furana fitur, nasi ngero.
Dina puasa di dalam bulan Ramadan, bahkan makadani aga jingali puasa ifan dongo meji ifan lufu mi ifan dekat. Itu yang dia katakan selama dia hidup Bapak. Tidak berpuasa di bulan Ramadan dan dia mengatakan ifan dongo mi ifan dekat ifan lufu betul nama ante Bapak. Naudzubillah. Tapi tahi pengalatan baca. Ini luar biasa. Hikmahnya apa ketika kita tidak bisa mengerjakan syariat dari Allah? Yang boleh lewat sempajangi, yang boleh lewat puasai. Setidaknya jangan mengejek ibadah-ibadah itu. Setidaknya kalau tidak dia lewat jamaah aja nah, amun kau bawa nih. Kadang ada yang seperti itu. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua, ajalalo tamatan hati. Yang ketiga adalah watulul amal. Ayat sewatulul amali panjang angan-angan malampe nawa-nawa nasamanita. Kenapa ini tidak dibenarkan dalam agama Bapak? Panjang angan-angan karena panjang angan-angan itu banyak bergahayal itu. Ini merupakan sifat yang terkadang membuat seorang lalai terhadap ibadah. Malampe nawa-nawa mega neroi tapi tidak pernah satupun terwujud dari kemauannya dan itu tidak diperbolehkan. Berangan-angan berlebihan itu tidak dibenarkan dalam agama. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah wal hisru ala dunia. Orang yang tamak terhadap dunia. Nah, kita tidak boleh tamak. Orang yang tamak itu alena bauna fikri. Dina fikri wi hak-hakna tolengin. Nah, salah satu kewajiban kita Bapak itu membayar zakat. Jangan sampai ada di antara kita yang mampu membayar zakat tapi tidak membayar zakat. Zakat itu baik, secara bahasa itu artinya membersihkan, berkembang. Ya banyak artinya. Di antara artinya membersihkan dan berkembang. Berarti hakikat dari zakat itu sebenarnya bukan mengurangi harta. Jadi hakikat zakat bukan tidak mengurangi harta, melainkan membuat harta kita itu bersih dan berkembang. Saya ambil perumpamaan biar kita cepat paham ya. Yaitu pemaparan sekolah ya Bapak. Saya ambil perumpamaan coklat Bapak karena di sini mega pasti coklat. Ya, kita peronen coklat itu memang kita buka tangkainya, tapi hakikat dari peronen coklat itu agar buahnya bagus, agar banyak tunas-tunas baru yang tumbuh dan coklat itu menjadi sehat. Dina nomor masalah hamai. Nah begitu juga perumpamaan kita membayar zakat bukan mengurangi harta. Memang Bapak yang mulai tamada maka dana kurangi wiwarang parata. Tetapi hakikat dari zakat itu nafaci wiwarang parata harus selesai. Jadi aku misalnya mega warang parata dia tapasui sekena jorota sisa di Bapak marota wiwarang parata. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya seperti kemarin yang disampaikan panitia kita cepat-cepat bayar zakat. Sebenarnya Bapak cepat-cepat dalam membayar zakat ini saya tidak katakan sesuatu yang dianjurkan. Bahkan saya berani mengatakan cepat membayar zakat ini merupakan suatu kewajiban. Kenapa Bapak? Nasabah yaitu idai wajais hitungan nantinya duita. Tinya orang parat air pakai main kemajas itu uangnya orang lain. Kalau kita lambat membayar berarti lambat toy lagi duita tahu. Kenapa lagi harus dibayar cepat? Nasabah yang fakir miskin itu ingin menggunakan hartanya, ingin menggunakan zakat itu. Bagi Bapak, macam malam tu melo ikasih nafaki, lo tumak baju baru, tapi dia gak makan resesina. Lo masuk larang baru, dia gak makan resesina. Lo manifak baru, lo tuiming bubur rasa, tapi dia gak makan resesina. Maka tujuan dari zakat itu cepat dibayar agar cepat dipergunakan oleh mereka yang fakir miskin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.